Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di sini akan membahas market PP. Tentunya semakin naik ya, semakin ke atas dengan berbagai fundament yang mendukung semua itu. Tanggal 29 speaknya Powell akan pangkas suku bunga dan tanggal 31 kemudian pertemuan di APEC Korea antara Xi Jinping dengan Mbah Trump ya, saya rasa akan ada deal-deal yang positif, bocorannya sih begitu. Yang namanya perang kan ya semua akan bonyok dengan kondisi ekonomi yang seperti ini menjelang akhir tahun. Mereka butuh dana, pasti market akan dibikin naik lah historinya. Setiap akhir tahun tuh nggak peduli halving BTC ataupun apapun selalu naik ya. Tapi kalian tetap tior riset sendiri karena dalam dunia kripto itu selalu sangat berisiko tinggi kawan. Kalau nggak hati-hati kita borot-borot cuan yang ada rungkat. Dan Mas Bro di sini nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Tentunya harus pakai ilmu ya, jangan sembarangan CL yang market tuh naik turun tuh kan udah biasa game ya. Kita harus kuat holding asal koin-koin yang nggak ngasal. Historinya itu ada, setiap di bear market mampu bertahan koin-koin yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya, dan di saat bull market selalu ikut bergerak naik ke atas. Itu yang perlu kalian beli dan selalu terulang kembali ya. Nanti kalau tahun siklus depan ya kita harus masuk BTC, karena kemarin banyak yang salah prediksi ya, karena kemarin kan baru pertama adanya pasca halving BTC bersamaan dengan adanya ETF BTC, yang mana biasanya itu naik semua pasca halving antara altcoin sama BTC. Kemudian altcoinnya itu ke bawah BTC, tapi kemarin ya pertama itu ada ETF, BTC aja yang terbang. Kemudian altcoinnya pelangap pelongo kayak kebo. Jangan sampai nanti di siklus berikutnya kita terjerumus ke lubang yang sama ya, namanya keledai. Ya biarin nanti orang-orang yang baru yang FOMOan nonton-nonton di luar sana, di Twitter, di Telegram, koin presale, koin promo akan ngaceng ribuan persen. Pas halving nggak taunya ya melempem doang. Kita yang udah tahu, udah pengalaman ya, nanti masuknya BTC buang semua altcoin nanti menjelang halving tahun 2028 di bulan April ya. Kita langsung menuju saja ya. Maklum kalau pagi-pagi ya masih belum panas, nanti kalau video siang baru panas ya, Mas Bro bisa kenceng ya. Ini menarik kawan, kalau lihat TA ini yang titik-titik hijau ke atas ini akan sampai mendekati Rp1 ini, gila. Tapi memang historinya akan seperti ini banyak yang memprediksi PP ini nggak bisa dianggap remeh. Ini kalau begini gimana urusannya ini ya. Ini dari pas pertama kedua ya, ini semakin turun semakin tinggi. Ini kan turun dikit ini ke atas terbang, turun makin banyak mentalnya makin besar. Ini lebih banyak lagi turunnya, maka mentalnya akan lebih besar ya. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi. Dan kita juga lihat BTC dominannya sudah mulai bersahabat, mulai turun ya. Bitcoin dominasinya mulai turun. Dan kalau kita lihat di TKO ini jual belinya cukup wow menurut saya, tuh makin ngaceng ya, cukup wow. Jual belinya rame, kenceng banget. Kalau kenceng gini tandanya ya perdagangannya itu cepat, itu volume besar. Ini sudah mulai ada gerakan lagi ya. Udah, kalau lihat TA nya sebenarnya sama yang saya bikin ini, TA nya kayak gini sama ya. Tinggal ya ini di segitiga simetris ini ya, yang namanya TA kebenarannya cuma 20%, 30%. Ini harusnya ke sini, ini kemarin di segitiga ini udah mengerucut, harusnya ke atas ini. Tapi yang namanya manipulasi Jumat kiamat kemarin, Jumat gara-gara Mbak Trump bicara tarif itu, langsung Jumat itu kan ke sini.
Ini semua pesanan udah, dan ini ada serokan tebel banget, panjang banget. Ini yang kemarin masuk 600 miliar PP. Ini 600 miliar PP itu diserok. Jadi nggak akan turun dalam menurut saya. Jadi di sini itu udah ada serokan yang memperkuat di sini. Ini kan awalnya kan sampai sini nih. Kemudian ini kan naik turun tipis di sini aja. Nggak bisa ke sana nggak, karena ada 600 miliar koin PP yang waktu turun ke bawah ini ya semua pesanan lah, manipulasi semua ya. Jadi nggak perlu kita takut, mudah-mudahan nanti kejadiannya seperti ini. 0,1187 dengan lumayan udah di atas 50 triliun ini market capnya, pemegangnya juga meningkat terus ya. Jadi apa yang diragukan di PP saya rasa nggak perlu diragukan, kita tinggal sabar ya. Kalau sudah begini semua menjagokan PP akan bermasa panjang. Sudah jutaan koin meme semua jadi comberan kan, habis-habisan, tinggal tersisa PP aja yang mampu nomor satu loh ya. Memang ada koin lain, ada Floki, ada Bong, itu kan di bawah PP. Kalau Floki malah justru koin lama itu sebetulnya jejerannya sama Doge tapi nggak mampu. Yang berjejer itu malah sekarang Shiba, Doge, PP. Koin-koin yang real project pun semua terlempar ya. Dan urusan si si GZ yang kemarin geger mau dipenjara itu ya, ternyata dapat grasi dari dari si Trump, kemudian ada pengampunan, langsung market menghijau lagi. Memang GZ itu masih simbol ya, masih jadi simbol di kripto, dan Trump ada hubungan dekat sama GZ tuh, bikin stablecoin USD1 kan, kalian tahu semua itu kan kerjasama dengan Trump sama GZ. Kemudian saya yakin nanti akan mengangkat PP juga, karena ya menghargai GZ yang PP itu punya GZ tuh banyak banget pasokannya yang dia pegang. Dari total pasokan PP itu sekitar 62% kawan, nggak main-main ya untuk si PP. Pokoknya kita yakinlah dengan si PP ini, tinggal breakoutnya saja. Beritanya udah mulai positif, saya yakin akan membuat kita cuan semua, asal kita sabar karena ini akan bermasa panjang ya. Bahkan PP ini dijejer koin-koin sekelas BTC sama ETH kemarin yang listing di mana itu, yang baru di Eropa itu, yang di Eropa kemarin infonya. Pokoknya kita sabar menunggu sampai cuan rupiah lah ya, udah mendekati akhir tahun. Dan kalau yang utama tetap koin-koin yang kalian masuk ya, jelas yang punya super uang banyak ya, BTC, Ethereum, BNB boleh ya. Kalau yang di bawah $1 ya saya masuk di Polygon sama Cardano. Kemudian koin-koin baru ya di Aster, Funfund, XPL gitu aja, nggak usah koin-koin yang listing presale baru, sudah nggak ada waktu lagi. Dan perlu mencari holder, mencari investor. Nih Cardano mumpung sangat murah, ini masih harga 10.000 ya, bisa masuk Cardano. Ini yang stabil banget, saya cuan banyak ini nih di Polygon. Aster boleh kalian masuk, ini di Polygon saya yang agak lumayan ya, mampu bertahan dia di 32, saya masuk di 3.000-an, 32 35 sekarang lumayan. Pokoknya tinggal cuannya saja lah ya. Polygon tuh kerjasamanya banyak banget kawan-kawannya, nggak main-main. Ini sih pihak dari developernya nggak tanggung-tanggung, karena dulu masuk top CMC papan atas 10 besar ya, ini katanya digadang-gadang akan masuk 10 besar lagi ya. Gila, ini institusional kapital Katana, bukan mobil Katana itu ya, bukan ya. Mantep ini kalau lihat Polygon itu. Ya mungkin itu aja pagi ini, masih lemes. Yang penting kalian tetap semangat, tetap yakin, cari koin jangan ngasal, yang bagus-bagus saja lah ya. Nanti BTCD juga sekalinya akan terjun turun. Bosen lah kalau turun terus, mereka juga akan akhir tahun akan menjual di harga mahal, pasti butuh
yang namanya kebutuhan di akhir tahun. Jadi itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini, gampang nanti malam siang menggelegar lagi bikin video info-info yang bagus-bagus ya untuk kalian semua. Yang kemarin bilang barber tuh pemuja beris, Mas Bro nggak mau pemuja beris, nanti ada perhitungannya sendiri saat beris. Saya kasih info dengan tentunya setelah Powell naikkan suku bunga. Itu pun Powell memberi aba-aba biasanya kok. Tahun 2021 itu di akhir tahun dia sudah pakai toa corong musola, itu udah keluar dia udah memberikan info. Itu kan teman-teman dia sahabat-sahabat dia semua udah siap-siap cabut gitulah ya, secara kasarannya begitu. Uangnya akan disedot lagi, bunganya kan nanti dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan lagi artinya kan investor yang pinjam bank itu kan segera harus dikembalikan, kalau enggak mau mampus bunganya. Bunganya naik, belum bunga naik dia jualan kripto dulu, saham, emas, berbondong-bondong, kembali lagi uangnya ke sana. Itu yang terjadi begitu kawan ya. Tetap semangat, tetap yakin PP akan menjadi sejarah baru. Ada konspirasi elit global ini nanti akan dimainkan Trump sama si Powell bisa saja, karena koin-koin yang sudah matang menurut saya PP dengan koin desentralis itu pasokan udah beredar semua, debnya nggak ikut campur, itu udah termasuk fundament yang paling terdahsyat. Kalau yang sudah yang akan beredar banyak koinnya ada XPL, Aster yang belum beredar semua dan debnya masih kuasa, itu kan rawan bagi orang-orang yang ngerti, nggak akan berani masuk modal besar. Bahaya kalau nanti debnya tiba-tiba teler, minum ciu tahu-tahu dijualin semua, ya kita kecolongan di situ. Tapi ini PP kok bisa besar-besaran Cicet, ada apa ini? Saya yakin ada sesuatu yang besar ke depan yang kita belum tahu, karena kesabaran itu sebetulnya memang faktor utama. Jangan turun dikit di fatput sana sini kalian CL ngikuti orang omongan yang pemuja beris, itu menurut saya salah besar. Karena kita jangan hanya berita-berita bilang orang gini kalian nurut gini, gitu kalian nurut gitu. Ya payah kalau nggak punya pendirian sendiri, ilmunya nggak dipakai gimana ya. Kalau beris dan nggak itu kan, ini beris kemarin dibanting Trump itu kan memang ada kepentingan, ada pesanan ya, memang dibikin ya. Ya begitu. Tapi kalau secara yang fundament yang benar kan belum saatnya bear market, udah mau akhir tahun, mau pangkas suku bunga. Lah bear market dari mana? Bear market itu kan nanti kalau Powell udah naikkan suku bunga ya, sudah orang pada jualan, BTC aja masih di atas 1,8 kok baras beres. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini kawan-kawan. Tetap semangat, tetap yakin, dan selalu Mas Bro ingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, jangan asal masuk saja, harus dipikir dulu dan siap risikonya tinggi ya. Mas Bro ingatkan kalian harus riset sendiri, jangan menyalahkan siapa-siapa, keputusan Anda yang memutuskan ya, harus betul-betul berhati-hati. Dan Mas Bro di sini hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu. Selebihnya kalian tanggung sendiri. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke? Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya Mas Bro banyak salah, banyak dosa, nggak sempurna. Yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP tetap yang terbaik kawan. Cos.